Penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab pandemi COVID-19 hingga kini masih terus terjadi. Sejak diumumkannya kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020 lalu, sudah 8 bulan lebih, Indonesia dilanda wabah virus yang telah menyerang ratusan ribu orang dan merenggut ribuan nyawa manusia di tanah air. Cek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari membentuk tim satuan tugas percepatan penanganan COVID-19, menyediakan berbagai tempat isolasi dan fasilitas ruang rumah sakit yang memadai, berbagai rumah sakit rujukan, hingga memberikan berbagai bantuan sosial berupa sembako dan bantuan langsung tunai, serta berbagai stimulus kepada para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Meski pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, peran kaum muda dalam situasi darurat kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Menurut hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas tahun 2019, perkiraan jumlah pemuda Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,16, yang berarti setiap 103 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan, yakni 57,94% berbanding 42,06%. Pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pemuda di tanah air untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi pandemi dengan menjadi relawan muda. Hingga saat ini terdapat 27.636 pemuda dari berbagai unsur profesi telah bergabung menjadi relawan muda. 50.000 pemuda dari berbagai organisasi dan komunitas. Relawan dari Koalisi Muda Kependudukan sebanyak 15.000 orang, serta pemuda yang tergabung menjadi Duta Perubahan Perilaku 19.349 orang. Ketua Subbidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Troy Panto mengatakan pemuda adalah komponen bangsa yang sangat penting sebagai agen perubahan perilaku untuk menyampaikan pesan-pesan protokol kesehatan kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial. Di mana pemuda adalah kalangan yang menjadi pengguna media sosial tertinggi, sehingga dengan berbagai kreativitas yang dimiliki, diharapkan mereka mampu memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain juga untuk membangun kesadaran kalangan muda untuk tetap menjaga diri karena merupakan kalangan dengan kasus tanpa gejala tertinggi. Sehingga mereka kalau sehat begitu ya, ketika mereka ada aktivitas di luar, karena kan kalangan muda ini kan tinggi aktivitasnya begitu ya, di luar rumah misalnya begitu ya. Entah sekolah, entah mungkin bekerja, entah ya ada kegiatan yang lain. Nah, ketika mereka kemudian pulang ke rumah, mereka tetap harus dalam keadaan sehat. Dan protokol kesehatan pun juga dipatuhi ketika memasuki rumah sehingga tidak menularkan kepada anggota keluarganya. Nah, itu yang kita jaga. Satgas juga telah membentuk tim relawan untuk mengajak masyarakat, khususnya anak muda di sejumlah daerah yang belum tergabung, agar bisa ikut serta dalam memberikan edukasi. Sehingga akan semakin banyak masyarakat yang memahami cara pencegahan COVID-19, bahkan hingga ke tingkat RT dan RW.
Kita ingin membangkitkan kesadaran masyarakat, kesadaran bersama, rasa gotong royong, terlebih untuk mengedukasi masyarakat lebih luas, masyarakat lebih banyak tentang dampak daripada pandemi ini serta bagaimana mengatasinya. Nah, melalui pelatihan ini kita melatih kurang lebih 2.000 orang, yang mana dari 2.000 orang ini mampu menyampaikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, kepada teman-temannya, kepada sanak saudaranya, agar sama-sama bisa menekan angka penularan pandemi COVID-19 itu sendiri. Selama pandemi, langkah iman, aman, dan imun terus dikampanyekan dalam menangani wabah virus SARS-CoV-2. Terkait iman, dalam masa sulit seperti saat ini, masyarakat harus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rajin beribadah, berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan diri, keluarga, dan bangsa, serta meminta kesabaran dan ketabahan menghadapi masalah ini. Mengingat kesembuhan akan suatu penyakit tidak terlepas dari campur tangan Yang Maha Kuasa. Kemudian aman, terkait dengan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan terakhir adalah imun. Terkait dengan gaya hidup sekarang yang harus dijalankan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, minum air yang cukup, istirahat harus cukup, serta berolahraga dengan teratur. Selain itu, tubuh juga perlu asupan vitamin D yang bisa didapatkan dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pagi, serta didukung sikap hidup positif, menjaga hati agar tetap gembira. Banyak masyarakat di tanah air yang terdampak wabah COVID-19 di mana sejak awal pandemi, pembatasan sosial berskala besar PSBB yang sangat ketat mulai diberlakukan. Mulai dari aktivitas sosial hingga perekonomian di tingkat pusat maupun daerah dibatasi. Bahkan toko-toko maupun pedagang kecil untuk sementara waktu harus tutup. Hal tersebut menggerakkan hati sejumlah pemuda di tanah air untuk menjadi relawan. Salah satunya adalah relawan muda Kurir Kebaikan. Relawan Kurir Kebaikan memberikan bantuan dengan mendatangi tempat tinggal atau permukiman padat penduduk di wilayah ibu kota. Mulai dari kegiatan edukasi terkait protokol kesehatan yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak-anak usia dini hingga orang dewasa. Juga membagikan masker dan alat kesehatan lainnya. Kesemuanya dilakukan demi menumbuhkan semangat masyarakat untuk sama-sama berjuang melawan wabah virus SARS-CoV-2 yang hingga saat ini masih terjadi di tanah air. Orang jalanan dan masyarakat kurang mampu menjadi sasaran utama dari kegiatan para relawan muda dengan memberikan bantuan berupa sembako, makanan, dan alat kesehatan. Kurir Kebaikan juga menyasar para petugas yang bekerja di tempat pemakaman umum sebagai pahlawan kesehatan yang harus bertugas menguburkan jenazah pasien COVID-19. Selain itu, petugas medis sebagai garda terdepan juga menjadi sasaran mereka dengan memberikan asupan energi berupa telur, madu, dan susu. Serta tempat-tempat yang sering didatangi masyarakat, yakni tempat ibadah seperti masjid, juga ikut diberikan bantuan berupa bilik disinfeksi dan sterilisasi. Salah satu relawan muda yang tergabung dalam Kurir Kebaikan mengatakan hal tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan para petugas yang berada di garda terdepan, sehingga dapat membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 khususnya dalam mengedukasi masyarakat yang masih banyak tidak peduli atau bahkan tidak percaya dengan adanya wabah virus corona jenis baru tersebut.
Karena gimana ya, kalau kita ke rumah padat penduduk kayak, mohon maaf ya, maksudnya orang yang agak yang ngambil sampah dan segala macam kan sebenarnya kotor. Dan dia tuh kadang minimnya itu, dia nggak, ya gue ngapain mas pakai masker, gue ngapain pakai sanitizer, sedangkan gue selalu kotor dan segala macam. Tapi nggak gitu. Ternyata kita tuh sampai pernah dapat data tempat kerumunan itu malah ada yang banyak juga terpapar COVID-19 karena nggak menjaga kebersihan itu. Sebenarnya hal itulah yang kita sangat sayangkan. Kita edukasi lah di sana soal itu, dan kebutuhan mereka juga sih kita edukasi, selain juga kita bagi-bagi untuk menolong mereka. Tak hanya kurir kebaikan, relawan muda lainnya adalah dari organisasi Metamorfosis yang kini juga ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah menangani pandemi. Kegiatan yang dilakukan kali ini di Kota Bogor, Jawa Barat. Edukasi diberikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih santai, namun tetap mengedepankan tujuan memberikan pemahaman mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak memasuki ruang diskusi edukasi penanganan COVID-19, masyarakat juga sudah diarahkan untuk menerapkan protokol 3M yang benar, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Di mana hal tersebut masih menjadi obat utama dalam mencegah penularan COVID-19 karena hingga saat ini vaksin COVID-19 belum dapat diberikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, kepada masyarakat dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Hal tersebut secara tidak langsung juga untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa suhu normal tubuh tidak boleh berada di atas 37,5 derajat Celcius. Selain protokol 3M yang mulai diperkenalkan di saat memasuki area kegiatan, relawan muda juga menjelaskan secara lebih detail bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, serta memperkenalkan beberapa jenis masker yang dapat digunakan dengan tingkat keamanannya terhadap penularan virus. Masyarakat diajarkan mencuci tangan mulai dari sela-sela jari, kuku, hingga pergelangan tangan yang selama ini masih belum banyak diketahui. Masyarakat juga dianjurkan untuk memakai masker sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni masker kain 3 lapis. Sedangkan untuk masker medis dan N95 lebih diutamakan untuk tenaga medis. Dengan adanya edukasi dari para relawan muda, masyarakat mengaku lebih memahami hal-hal penanganan COVID-19, terutama terkait penerapan protokol 3M dalam kehidupan sehari-hari. Sangat sadar sekali, karena dengan adanya COVID seperti ini, makin menjaga kebersihan di rumah untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk masyarakat luas. Terutama biasanya yang dari dulu tidak abai dengan masker, tidak kemana-mana, tidak memakai masker. Sekarang dengan adanya COVID-19 ini, jadi masyarakat itu memakai masker. Kalau dulu menurut kita masker ya masker aja, bahkan kita tutup muka aja menurut kita aman gitu ya. Ternyata setelah diedukasi bahwa masker itu sendiri pun punya daya tangkal terhadap virus itu sendiri. Ada yang scuba, ada yang harus berapa lapis gitu ya. Dan makanya ya saat ini kita mulai mengenakan masker kain yang benar-benar sangat bermanfaat lah buat kita. Sementara itu, Koordinator Relawan Muda dari organisasi Metamorfosis, Sofia, mengatakan keikutsertaan pihaknya menjadi relawan COVID-19 dikarenakan kesadaran akan penanganan situasi pandemi adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk anak muda. Karena dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama sebagai masyarakat. Karena kita harus gotong royong di dalam menangani pandemi COVID ini. Tak hanya di pusat, relawan COVID-19 juga menyasar para masyarakat terutama pemuda di sejumlah daerah. Salah satunya adalah kegiatan di Universitas Negeri Semarang
untuk memberikan pelatihan terhadap calon relawan yang ingin bergabung dalam percepatan penanganan pandemi. Kegiatan yang berjalan selama seminggu ini menyasar anak muda di tingkat kecamatan, lingkungan organisasi kerelawanan, serta di berbagai komunitas dengan target 2.000 relawan baru dapat bergabung. Motivasinya satu, biar tahu kayak seperti apa untuk penanganan COVID-19. Yang keduanya, ingin ikut serta membantu pemerintah dalam menangani atau mengurangi dari dampak COVID-19 itu sendiri. Para relawan muda berharap ke depan organisasi relawan tersebut akan mampu menjangkau seluruh masyarakat di tanah air hingga ke tingkat RT dan RW. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan semakin meningkat. Sehingga mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 di Indonesia pun bisa segera diputus. Tak hanya turut mengambil peran mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pandemi yang melemahkan sektor ekonomi juga tidak mematikan ide kaum muda di kota Yogyakarta untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Saya jualan kue ini sejak masa pandemi di Indonesia sekitar awal Maretan itu kemarin. Awalnya saya cuma bikin sedikit-sedikit bikin kue. Terus lama-lama setelah pandemi itu orang kan semua harus stay at home, semua di rumah. Terus saya berpikiran untuk apa ya yang harus saya jual untuk menopang kehidupan kami selanjutnya, karena suami saya juga selama pandemi udah nggak kerja lagi. Terus kami bikin berbagai macam snack. Pandemi COVID-19 membuat seluruh lapisan masyarakat terdampak, tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga ekonomi. Tak terkecuali warga Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Danurejan, Kota Yogyakarta. Mayoritas masyarakat kampung yang terletak dekat bantaran Sungai Code ini bekerja sebagai buruh di kawasan pusat perbelanjaan Malioboro di jantung kota Yogyakarta dan Pasar Beringharjo. Banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19. Pemuda Kampung Ledok Tukangan pun berpikir kreatif saat warga setempat beralih berjualan di sektor kuliner demi mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Mereka membuat pasar kali online, PKO, dengan memanfaatkan media sosial, seperti yang diceritakan Anang Nahihudin, sang inisiator. Masyarakat kami itu rata-rata buruh di industri besar, yaitu di sebelah barat kampung kami, yaitu Malioboro dan Pasar Beringharjo. Di situasi pandemi kemudian terjadi pemutusan kerja secara sepihak karena memang saat itu situasinya menjadi panik dan kemudian masyarakat menjadi kebingungan untuk melakukan satu aktivitas apa di dalam rumah. Kemudian saya mengumpulkan teman-teman muda, kemudian kita diskusi banyak, ngobrol banyak, yang kemudian menggagas namanya pasar kali online tersebut. Tujuan pasar kali online tersebut tentunya satu, membantu mempromosikan produk-produk teman-teman masyarakat yang ada di tempat kami itu untuk
dipromosikan secara luas dan lebih jauh. Anang bersama pemuda-pemuda lainnya memanfaatkan 3 platform di dunia maya. Toko pasar kali online di aplikasi berbagai foto dan video Instagram, layanan jejaring sosial Facebook sebagai tautan atau pemasaran pasar kali online, dan platform pembuat website WordPress sebagai ruang cerita kampung ledok tukangan. Kaum muda kampung urban ini berbagi tugas dalam mengelola pasar kali online. Ada editor yang bertanggung jawab membarui katalog menu makanan setiap harinya. Menu makanan yang ditawarkan antara lain ayam goreng, bebek goreng, dan aneka kudapan. Ada juga operator yang bertugas menerima pesanan dari pembeli dan meneruskannya ke penjual. Dilanjutkan mengontak koordinator pengiriman. Koordinator pengiriman yang mengoordinasikan kurir makanan, serta pemasaran yang memastikan mengunggah materi ke ketiga platform dan menyebarluaskannya. Untung sekali ada pemuda kampung Ledok Tukangan ini yang berinisiatif untuk menjualkan para pedagang di kampung ini. Ya, terus kami bisa mendapat pesanan karena pesanan dari PKO, Pasar Kali Online, yang diprakarsai oleh pemuda-pemuda Kampung Ledok Tukangan ini. Memberdayakan warga sekampung bukanlah satu-satunya hal yang memotivasi anak-anak muda Kampung Ledok Tukangan. Kurir makanan yang mengendarai sepeda untuk jarak dekat, selain sepeda motor untuk jarak jauh dan kuantitas besar, adalah bentuk kampanye transportasi ramah lingkungan. Ya, mereka sadar betul pentingnya menyisipkan pesan menjaga bumi di sela layanan yang disediakan. Kami bersama teman muda di kampung kami membuat pasar kali online itu mempunyai 2 tujuan. Yang pertama itu membantu masyarakat kami agar kemudian mereka berdaya, semangat, tidak putus asa, dan kemudian mendapatkan pemasukan atau income buat meneruskan keluarganya masing-masing. Yang kedua tentunya pasar kali online ini dibuat agar kemudian kita bisa melihatkan kepada banyak orang bahwa kemudian di situasi pandemi ini kita masih tetap bisa semangat dan sebagainya. Upah atas layanan antar pasar kali online yang mampu bersaing dengan penyedia layanan antar yang telah lebih dulu hadir, memuluskan penjual menerima banyak pesanan, seperti yang diakui Puji. Sangat membantu sekali, Mbak, sangat membantu sekali. Yang dulunya cuma berapa biji, itu setelah para pemuda memakai jasa PKO dan dikirimkan sampai ke tujuan dengan bersepeda, naik sepedanya, namanya kirim bag. Ya, itu sangat mendukung sekali. Sekarang banyak pesanan-pesanan dari kami. Tercatat sebanyak 22 penjual di pasar kali online yang semula berjumlah 36. Hal ini disebabkan aturan yang disepakati, yaitu masing-masing penjual harus menawarkan produk makanan yang berbeda demi menghindari konflik sosial. Semangat berusaha kuliner yang terus bertumbuh diakui Ketua RW 03 Kampung Ledok Tukangan. Ia bersyukur dari 256 kepala keluarga atau 658 warga di wilayahnya yang mayoritas ter-PHK akibat pandemi, kini dapat terbantu ekonominya berkat partisipasi 103 orang pemuda atau sekitar 15,5% penduduk kampung. Dari hikmah dari pandemi, jadi inisiatif-inisiatif yang baru, istilahnya ada ide-ide yang baru dari anak muda kita, dari muda kami itu muncul. Jadi dari situlah pasar kali online ada, karena memang dari warga kami yang
terdampak pandemi itu memang hampir semua. Metode yang mereka tawarkan kepada ibu-ibu terutama itu kok kelihatannya sangat-sangat membantu. Menurut kami sudah satu kesenangan, dan karena kami kemudian bisa berkontribusi sosial terhadap masyarakat di wilayah kami. Tak berhenti di situ, para pemuda ledok tukangan tengah mempertajam ilmu dan mematangkan pengalamannya dalam mengelola dan memasarkan pasar kali online. Mereka bertekad untuk melanjutkan kegiatan pasar kali online sekalipun pandemi telah usai. Demi mengangkat nama kampung mereka dan melahirkan kepercayaan diri warganya. Ya, mereka telah membuktikan bahwa pemuda dapat bergerak dan mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Peran generasi muda dalam menjaga negeri termasuk dari pandemi menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang perlu terus dipupuk. Karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini.